Om Swastiastu, Om. Semoga semua rahayu dalam lindungannya. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswataha, Om. Semoga pikiran, energi yang baik datang dari seluruh penjuru alam. Om Sat Chit Ananda, Om. Semoga kita selalu di jalan kebenaran, sadar dan berbahagia. Om Lokah Samasta Sukino Bawantu, Om. Semoga semesta, ruang waktu beserta seluruh isinya rahayu. Kali ini saya akan sharing pemahaman saya, apakah bisa kita hidup berbahagia tanpa syarat. Sesungguhnya apabila kita memahami siapa diri kita, saya meyakini kita selalu bisa memilih untuk hidup berbahagia. Diri kita yang terdalam, yaitu jiwa kita, sesungguhnya terbuat atau berasal dari Maha Ananda, kebahagiaan yang maha agung. Jadi jiwa kita disebut sebagai Ananda Maya Kosa. Ananda sendiri berarti bahagia. Apabila kita mendetail tubuh kita yang dari luar sampai bagian terdalam, yang kita sebut sebagai Panca Maya Kosa, 5 lapis badan kita yang paling luar, yang kita sebut sebagai Ana Maya Kosa, yaitu tubuh kita. Kalau kita belajar biologi, sel, dari sel membentuk jaringan, jaringan membuat organ, kemudian organ menjadi sistem organ. Terus kalau kita berbicara mengenai indria kita, ada Panca Budindriya, ada Panca Karmendriya, 10 indera dalam tubuh kita. Itu kita sebut sebagai Anamaya Kosa, yang terbuat dari 5 unsur: pertiwi, unsur padat berupa tulang belulang kita, kemudian unsur cair apah berupa darah kita dan semua cairan lain dalam tubuh kita. Kemudian yang terbuat dari unsur panas dan juga cahaya. Salah satunya adalah berupa panas badan kita, suhu tubuh kita. Kemudian yang terbuat dari bayu, dari udara, dari angin, yaitu nafas kita, salah satunya. Kemudian yang terbuat dari akasa, ruang atau langit, yaitu rongga tubuh kita. Bahkan
kalau secara medis kita belah sel-sel kita sesungguhnya hanyalah ruang kosong yang berjalan. Itu satu bagian pertama dari tubuh kita yang kita sebut sebagai anomyokose. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, baik yang berada di dalam misalnya melingering jero ataupun yang di luar melingering jabe istilahnya. Jadi organ luar, organ dalam kita, semua itu anomyokose, lapis pertama badan kita. Kemudian lapis berikutnya adalah badan energi kita yang memberi kita kehidupan. Ada 10 titik-titik udara dalam tubuh kita yang kita sebut sebagai dasa bayu. Kemudian ada cakra yang sesungguhnya jumlahnya 108, tetapi yang utama ada 7 cakra yang kita sebut sebagai sapta cakra. Kemudian ada kundalini. Itu merupakan potensi energi terbesar yang ada di dalam tubuh kita, di badan lapis kedua kita, di badan energi kita yang disebut sebagai pranamaya kosa. Prana sendiri bermakna energi. Kemudian lapis yang lebih dalam lagi kita sebut sebagai manomaya kosa. Manomaya kosa itu ada ahamkara, ego kita, badan ego kita. Kemudian kalau ego ini sudah memiliki kesadaran lebih menjadi manas, namun di badan manas ini juga masih belum murni, masih ada sifat rajas di sana. Kalau di badan ego sifat tamas masih ada di sana. Kemudian yang paling tinggi kita sebut sebagai cita atau budir. Jadi di sini sifatnya sudah satwam. Jadi dari ego, badan ego, ya, kemudian manas, kemudian cita atau budir. Itu sebabnya mengapa orang yang pikirannya telah sadar disebut sebagai orang yang berbudi sesungguhnya. Dari cita dan budir ini asalnya. Itu lapis badan kita yang ketiga. Kemudian lapis badan kita yang keempat disebut sebagai jenana maya kosa. Adalah lapis badan kita yang terbentuk dari pengetahuan. Pengetahuan suci wijnana. Pengetahuan suci ini kalau di sastra kita bisa memahami tumurun atau turun dari Sang Hyang Siwa, Tuhan itu sendiri yang kita sebut sebagai Betara Guru, guru daripada semesta seluruh alam yang menurunkan Caturweda. Kemudian tumurun maring Sang Hyang Aji Saraswati, Sang Hyang Ganopati, dan juga Sang Hyang Pasupati. Itu sebabnya orang yang berpengetahuan suci itu Sakti Siddhi sebagai anugerah daripada Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Aji Saraswati, Sang Hyang Ganopati, Sang Hyang Pasupati dari Tukulun. Pengetahuan suci ini bisa juga sesungguhnya berawal dari pengetahuan empiris yang kita dapatkan di bangku kuliah, di sekolah. Namun lebih banyak sesungguhnya pengetahuan suci itu akan kita dapatkan apabila kita bisa membuat tubuh kita, terutama pikiran, hati kita menjadi
tempat suci daripada ide Sang Hyang Siwa, ide Sang Hyang Widi itu sendiri, Tuhan itu sendiri, dan juga para dewata. Itu lapis badan keempat kita. Kemudian lapis badan kita yang terakhir, yang kita sebut sebagai jiwa kita, Atman kita, disebut sebagai Ananda Maya Kosa. Nah, ini yang sesungguhnya poin mengapa kita sesungguhnya bisa hidup berbahagia seharusnya tanpa syarat. Karena jiwa kita sendiri terbentuk dari kebahagiaan yang tidak ada syaratnya. Disebut sebagai Ananda. Jadi, apabila kita menemukan diri kita sedang tidak berbahagia, sesungguhnya kita harusnya cepat-cepat sadar bahwa kita sedang keluar dari sejati kita, dari jiwa kita. Yang sejati itu kan jiwa kita. Jadi, anggap saja ketika kita menemukan diri kita sedang tidak bahagia, dalam kondisi apapun, oh saya sedang keluar rel ini, harus kembali ke track, ke jalan yang benar. Kemudian dari Ananda Maya Kosa ini, sesungguhnya dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, terutama dalam kondisi sekarang, setelah COVID banyak sekali permasalahan kita lihat, kita anggap sebagai permasalahan. Kalau kita menyebutnya mungkin lebih baik hal yang harus kita hadapi, di mana sesungguhnya kita tetap bisa mensyukuri atau berbahagia dengan apapun situasi kita. Kita lihat sisi baik daripada kehidupan kita. Yang paling penting adalah apabila saat ini Anda masih bisa melihat saya di sini, berarti masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, para dewata semesta seluruh alam, sehingga kita masih bisa untuk memilih hidup bahagia. Lihat saja apa yang membuat Anda bahagia. Cari sesuatu dari Anda bangun pagi hari sampai malam hari sebelum Anda tidur. Cari apa yang membuat Anda bahagia. Pasti Anda temukan. Dan sadari bahwa jati diri kita sesungguhnya selalu bahagia. Itu 5 badan kita. Nah, kita juga harus memahami bahwa di samping kelima badan kita, Pancamaya Kosa ini, kita juga memiliki saudara sejati kita yang kita ajak lahir, yang kita ajak hidup, dan suatu saat akan kita ajak kembali kepadanya, yang kalau di Bali kita sebut sebagai Kandopat. Kalau di Jawa disebut sebagai sedulur papat. Ada Sang Anggopati, Sang Rajapati, Sang Banaspati, Sang Banaspati Raja. Jadi pemahaman saya, 5 badan kita, 5 lapis badan kita Pancamaya Kosa ditambah dengan 4 saudara kita, itu kan jumlahnya 9. Jadi ketika kita berpikir kita adalah makhluk tertinggi, kita menyadari kehidupan kita sebagai manusia bahwa kita berada di angka 9. Angka 9 itu adalah angka tertinggi. Jadi sesungguhnya kita harus selalu bersyukur, berterima kasih setiap saat. Terlahir menjadi manusia saja yang bisa memilih hidup yang baik dan benar di jalan Tuhan, memperbaiki karma kita dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kita sudah harus berbahagia setiap saat.
Terus mengapa harus kita kondisikan dengan begini begitu? Dan mengapa kita harus keluar dari kebahagiaan hanya karena ego kita, hanya karena kita menginginkan judgment dari orang lain di luar diri kita. Judgment itu bukan orang di luar ini kita saja, termasuk mungkin family kita, orang-orang di sekitar kita yang menganggap kamu belum sukses kalau kamu belum begini begitu. Itu kan sesungguhnya kita terlalu ingin memenuhi judgment mereka, stempel mereka. Tapi apabila kita memahami diri kita yang sejati, sesungguhnya kita setiap saat bisa berbahagia. Terlahir sebagai manusia saja kita sesungguhnya harus berbahagia. Apabila Anda bangun di pagi hari, Anda masih hidup, masih sehat, sudah berbahagia. Demikian. Jadi apabila kita menyadari siapa diri kita, kita bisa hidup berbahagia tanpa syarat. It's really possible to live happily without conditions. If we realize who we are. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya doakan semua selalu sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah dan sejahtera. Om Santi, Santi, Santi. Om damai di dalam badan kita, damai dalam pikiran kita, damai dalam jiwa kita, damai burloka, damai buah loka, damai suah loka.